semuanya? Dengar suara saya ya? Dengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Selamat datang di mata kuliah System Testing and Implementation. Ya, selama 1 semester ini saya akan mengajar kalian semua untuk mata kuliah System Testing and Implementation. Untuk mata kuliah ini sebenarnya sudah ada ya di kurikulum yang lama, cuman kita sekarang SKS-nya bertambah jadi 3. Yang semula 2 SKS, sekarang kita menjadi 3 SKS ya. Dan kebetulan ini mata kuliah ini diambil untuk anak sistem informasi dan juga teknik informatika. Oke, saya share screen dulu. Kelihatan ya screen saya? Ada item-itemnya nggak? Enggak, Pak, kelihatan. Oke. Oke, kita mulai saja langsung untuk kuliah kita hari ini ya. Kebetulan kuliah kita ini pagi ya, jam 7 ya. Saya harap kalian sudah bangun semua ini, sudah sarapan ya, terus sudah minum kopi biar gak ngantuk. Soalnya kita kuliahnya pagi dan itu kuliahnya online ya. Rawan nanti di depan laptop ketiduran, jangan sampai kayak gitu ya. Ya usahakan kalau kalian kuliah pagi hari itu ya bangun tidur, terus sarapan dulu, terus mandi, ya pakai pakaian yang rapi. Jadi suasananya itu suasana kuliah, bukan suasana lagi di kamar kos atau di rumah gitu ya. Itu tips dari saya sih. Jadi kalau kalian nanti di rumah ya, kalau kuliah ya pakai seragam, pakai baju yang rapi, pakai kemeja ya, pakai kaos berkerah, jangan pakai kaos oblong ya. Terus ya mandi juga ya, biar itu semangat nanti kalian semua. Oke, saya sekali lagi saya ucapkan selamat datang di mata kuliah System Testing and Implementation. Ya, saya Muhammad Farid Naufal akan mengajar kalian selama 1 semester ke depan. Oke, untuk mata kuliah ini ya jumlah SKS-nya adalah 3 SKS per minggu. Ini kontak saya ya, kalian bisa hubungi saya kalau membutuhkan. Ya, misalnya kalian ada pertanyaan ataupun materi yang kurang jelas bisa kalian tanyakan langsung ke saya melalui email ataupun melalui WhatsApp saya ya. Seperti itu. Oke, kalau kita lihat di sini, mata kuliah kita ini terdiri dari 2 kata, System Testing and Implementation. Jadi ada pengujian dan juga ada implementasi. Mata kuliah kita bukan cuma menguji saja ya, bukan cuma menguji program saja, tapi juga kita nanti akan mempelajari strategi-strategi implementasi yang maksimal ataupun yang efisien untuk program kita. Nah, soalnya kita sebagai software tester ataupun programmer, itu sebenarnya kita kalau mau mengcoding atau kita mau bikin program, itu kita terapkan di environment kita. Kita semuanya bikin, anggap saja kalian bikin project, kalian kerjakan di laptop kalian kan ya. Nah, setelah itu kalian sudah selesai projectnya. Mau diimplementasikan ke user, ke laptopnya user ataupun ke environment-nya user. Itu bisa saja berbeda. Ya kan yang semula di laptop kalian itu berjalan lancar, waktu diimplementasikan di laptopnya user ataupun di environment-nya user, itu bisa saja terjadi bugs ataupun error ya di sana. Oke. Nah, itu nanti kita akan pelajari gimana sih strategi implementasi dan strategi testing yang paling optimal untuk program kita. Seperti itu. Oke, kalau kalian lihat ini gambar apa? Ini ada mobil ditabrakin kan ya. Kita punya, ya, ini ada pabrik mobil ya. Dia pengen ngetes mobil ini apa namanya? Apa ini namanya? Tes airbag. Airbag-nya ya, airbag. Airbag ya, airbag-nya. Airbag-nya itu keluar atau enggak sih? Nah, gimana cara ngetes airbag-nya keluar atau enggak? Ya harus ditabrakan kan? Nah, kalau program kita juga seperti itu. Program kita ini bebas dari error enggak sih? Nah, kita harus kondisikan program kita itu dengan kondisi yang terburuk. Maksudnya adalah jika kondisi seperti ini tuh apakah muncul error atau tidak? Nah, seperti itu ya. Kalau kita implementasinya untuk mobil ya, ya udah mobilnya ditubrukin biar ngecek airbag-nya itu keluar atau enggak. Kalau program kita, nah program kita itu aman atau enggak sih?
Nah, kita coba, misalnya kita pakai di program kita itu kita ada fitur untuk login ya. Sebelum menggunakan sistem itu ada fitur untuk login. Kita coba loginnya ini jalan atau enggak sih? Kita masukin pakai password yang benar, pakai username yang benar, itu masuk atau enggak? Nah, seperti itu. Nah, kita akan mengkondisikan program kita itu agar ditemukan bugs ya. Semakin kita menemukan bugs banyak, berarti pengujian kita itu semakin bagus. Nah, dengan effort yang sedikit ya, effort yang sedikit untuk menguji, tapi kita mendapatkan bugs banyak-banyaknya, itu yang paling optimal pengujiannya. Seperti itu. Oke ya, ini intro saja ya terkait dengan pengujian. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan nanti setelah kalian lulus ya di mata kuliah ini, kalian mampu menjelaskan konsep dasar pengujian sistem. Ya, nanti ada beberapa teori ya untuk pengujian sistem itu nanti kalian akan pelajari semua di week pertama ini. Dan yang kedua, kalian mampu menjelaskan level testing. Nah, testing itu kita buat secara berlevel ya. Mulai dari level yang paling dasar sampai level yang paling tinggi. Nah, pengujian itu memang kita buat secara berlevel agar kita bisa menemukan error sebanyak mungkin. Seperti itu. Dan yang ketiga, mampu menyusun perencanaan dan dokumentasi testing. Nah, kalau kita mau menguji itu, pasti kita harus merencanakan ya. Kira-kira yang mau kita uji itu apa saja sih? Yang mau kita uji itu fitur apa saja, kita harus rencanakan dulu. Dan kita perlu mendokumentasikan juga. Ya, dokumentasi itu sangat penting ya. Kalau kita menemukan error kan nggak mungkin dibiarin aja errornya. Pasti kita dokumentasikan kan errornya di sini. Errornya di bagian fitur A, terus C. Gunanya setelah kita dokumentasikan, catatan error tersebut itu bisa kita berikan kepada programmer. Kalau kita sebagai software tester itu kita nggak perlu memperbaiki bugs ya, tapi kita hanya menemukan bugs-nya saja. Kalau bugs-nya sudah ketemu ya sudah, kita lempar ke programmernya. Idealnya seperti itu. Dan yang keempat, mampu memahami strategi implementasi perangkat lunak. Oke, yang poin keempat ini kita masuk ke implementasi ya. Yang poin 1, 2, 3 itu capaian pembelajaran untuk sistem testing ya. Yang keempat ini untuk implementasi. Dan yang kelima, mampu melakukan perencanaan testing dan implementasi pada sebuah kasus ya. Setelah itu kita akan kombinasikan strategi pengujian kita dan strategi implementasi kita itu akan kita terapkan di kasus yang nyata itu seperti apa. Oke, materi yang akan kita pelajari selama sekitar 14 minggu ke depan. Ya, yang pertama ini kita akan belajar mengenai pengenalan sistem testing. 2 week pertama ini kita akan belajar mengenai pengenalan sistem testing ya. Dan juga testing fundamental, black box testing sama white box testing. Pengujian itu ada 2 metode ya, black box sama white box. Kalau kalian mungkin pernah dengar di mata kuliah yang lain ya, pengujian itu pakai black box sama white box itu beda. Kalau black box itu kita pengujiannya nggak perlu melihat codingannya. Kalau white box itu perlu kita lihat codingannya. Oke. Dan yang kelima level of testing. Yang keenam software safety. Yang ketujuh ini test plan, goals, and documentation. Yang kedelapan ini kita akan belajar tentang IEEE standard testing. Nah, pengujian itu punya standar ya. Ada dokumen standarnya, nanti kita akan lihat. Dan yang 9 ini sistem implementation. Ada 9 materi saja. Sisanya ada 5 materi, 5 minggu kan ya. 5 minggu itu kita ngapain saja? Ya, 5 minggu itu kita akan gunakan untuk kalian mencoba mengeksplorasi untuk menemukan error-error di program yang sudah pernah kalian gunakan. Bebas nanti programnya. Bisa program di mobile, program di web, program di desktop, bisa juga game, bisa juga sistem informasi, bisa juga aplikasi-aplikasi yang ada di Android kalian, yang ada di mobile kalian, itu nanti bebas. Kita pilih salah satu ya, nanti kalian akan berkelompok ya. Kelompoknya nanti mungkin ini kita ada sekitar 40 mahasiswa ya, 40 ya. Itu nanti mungkin satu kelompok ada 3 orang. Nanti kalian pilih sendiri kelompoknya. Ya, kelompoknya memang nanti kalian kalau kerja kelompok ya tetap di rumah ya, pakai Zoom gitu ya. Itu nanti kerja kelompoknya adalah kalian nanti akan mencari software, setelah itu kalian cari bugs-nya. Gampang banget sebenarnya. Kuliah kita itu cuma nyari bugs-nya. Nah, nyari bugs itu ya nggak gampang-gampang sih, maksudnya nggak gampang banget sih. Ada strateginya nanti. Gimana sih biar kita menemukan bugs itu sebanyak mungkin. Oke, nanti proyeknya seperti itu. Oke, untuk penilaiannya NTS ini ada 2 kriteria penilaian, tugas sama UTS.
40% sampai 60%. Dan untuk NAS ini tugasnya 40%, project testingnya 60% ya. Jadi kita nggak ada UAS, nanti UAS-nya berupa demo project ya. Nanti kalian akan demokan program yang kalian uji. Saya menguji program ini Pak, saya menguji program mobile ya. Saya menguji program game. Game ini, itu saya nemukan error di bagian sini ya. Semakin nanti banyak error yang kalian dapatkan ya, itu harusnya semakin bagus ya. Nilai kalian akan semakin bagus. Oke. Oke, mungkin itu pengenalan untuk kuliah kita ya tentang software untuk sistem testing and implementation. Oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Kalau belum ada yang ditanyakan, saya lanjut saja langsung. Mungkin kita kuliahnya nggak akan full 3 SKS. Saya yakin kalau kita kuliah online itu lama-lama itu juga jenuh ya. Yang penting saya coba akan terangkan materinya itu sesingkat mungkin, tapi ya sejelas mungkin ya. Singkat, padat, sama jelas. Saya pengennya gitu. Sisa waktunya itu bisa kita gunakan untuk diskusi ya. Nah, kalau kita interaksinya itu discussion, bukan hanya satu arah itu, kalau satu arah kan kurang optimal ya, apalagi kalau kita kuliahnya online. Ngapain nggak lihat YouTube aja kan udah selesai. Nah, bedanya kalau kita kuliah online itu ya kita harus perbanyak interaksinya. Ya, mungkin satu SKS itu cukup ya untuk penerangan materi dari saya, sisanya kita bisa diskusi ya. Kalian bisa ceritakan pengalaman kalian menggunakan program A, program B, ataupun kalian punya pengalaman pernah ngerjakan project atau ngerjakan tugas kuliah, terus menemukan error, itu gimana kok bisa ketemu errornya, itu bisa kita diskusikan ya. Ya mungkin yang sering kita gunakan, yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari kita, program apa yang kira-kira kalian sering gunakan? Anggap saja kalau pasti kalian berkomunikasi ya pakai handphone kalian. Itu ada berbagai macam aplikasi chatting di handphone kalian. Ada WhatsApp, ada Line, ada Telegram. Terus mungkin kalian juga punya Instagram ya, punya Facebook, punya TikTok ya. Nah, banyak sekali ya program yang ada di handphone kalian. Pasti suatu ketika kalian pernah menemukan kan errornya itu, kalian menemukan bugs di program yang kalian gunakan itu. Pasti pernah kan ya. Dulu yang waktu pernah ya, WhatsApp itu lagi down ya. Kita nggak bisa kirim lewat WhatsApp. Nah, kita nggak bisa kirim chatting lewat WhatsApp. Akhirnya orang banyak menggunakan aplikasi chatting yang lain, misalnya Telegram. Ya, Telegram itu sama kayak WhatsApp kan ya, cuman ya ada beberapa fitur yang beda. Atau juga mungkin kalian pernah pakai aplikasi apa ya yang game ya. Kalau saya sih bukan pencinta game. Mungkin kalian lebih tahu ya. Game-game misalnya PUBG ya. Itu kalian pernah menemukan error di sana. Terus menemukan kok bisa ada orang cheat ya, nge-cheat di game ini ya. Itu pasti dia menemukan bugs di game itu. Ya mungkin nanti kalian bisa cerita ya, nanti discuss kita setelah saya sampaikan materi ya. Oke. Ya, ini isikan di stream Google Classroom contoh bugs yang sudah Anda temui. Ini saya akan coba tuliskan ya, posting di Google Classroom. Kalian coba tuliskan saja di situ kira-kira apa aplikasi yang pernah kalian gunakan dan kalian menemukan bugs di sana. Coba sebutkan ya. Masing-masing dari kalian harus wajib ya menyebutkan minimal satu. Coba sebutkan minimal satu aplikasi yang pernah kalian temukan errornya atau bugs-nya. Nah, kalian coba komen ya di stream Google Classroom ini, masing-masing dari kalian harus wajib komen. Ya, ini tugas pertama ya sebenarnya sebelum kita mulai perkuliahannya. Saya pengen tahu sih kira-kira error apa yang pernah kalian temukan di program yang pernah kalian gunakan. Oke, silakan dibuka ya di Google Classroom, itu sudah di bagian stream itu sudah saya posting di sana ya. Coba sebutkan minimal satu aplikasi yang pernah kalian temukan bugs-nya. Game boleh, Pak? Ya. Kalian komen saja di sini. Kalian komen di sini. Aplikasinya apa, terus bugs-nya apa. Kalian ceritakan coba.
Oke, saya coba refresh. Sudah ada yang komen belum? Oh, belum ya. Ini kelihatannya sudah ada yang komen ini. Oke, ini Kristanto, Margo, Joyo. Gambar pertama dan kedua di beranda ketumpuk. Oh, ini saya belum pernah nemu kan? Saya belum pernah nemu sih. Cuman ini Instagram yang versi apa? Versi Android atau versi iOS itu bisa saja berbeda ya platformnya. Oke, yang lain silakan. Ini ada yang 37 yang online ini. Yang lagi online. Harusnya nanti komennya ya sebenarnya 37 ya. Oke, Stephen Ming. Games Apex Legend. Dalam game FPS tersebut jika musuh down, harusnya tidak bisa melakukan apa-apa selain merangkak. Tapi ada bug di mana player yang down bisa loncat dan menembak dalam keadaan down. Oke, ya ini yang mungkin yang suka game ya, pasti sering kan menemukan bug-bug kayak gini ya. Oke, Mobile Legends untuk chat satu muncul 2 kiriman sama. Oke, banyak sekali sebenarnya kan ya error-error yang kita temukan. Dan juga ini Johannes Rexi, Game of Clash of Clan. Ini kelihatan kalian semua sering main game ini ya. Kemarin ada bug loot chart. Jadi pada saat masuk ke dalam game, loot chart kita terisi penuh dengan jumlah yang nggak masuk akal. Saat diambil, lootnya terjadi crash pada klien dan server. Oke, sekarang sudah diperbaiki. Oke, ya mungkin kalau kita menemukan bugs itu, ada kemungkinan developernya itu akan memperbaiki bugs tersebut kan ya. Kita setelah update aplikasinya baru nanti muncul apa penyelesaian dari bugs tersebut. OVO, oke. Secara tiba-tiba saya mendapat notifikasi berantai OVO Point masuk kurang lebih Rp1.000 sebanyak 10 kali tanpa ada transaksi sebelumnya. Loh, ini malah enak ini. Ya kan? Bugs tapi menguntungkan kita ya. Nah, Rp1.000 lumayan lah, 10.000 ya kalau kita kalikan 10. Oke, ini jadi saya ingat juga. Dulu saya juga pernah menemukan bugs ya. Itu bugsnya di itu provider tree ya. Provider tree itu internetnya itu kan kalau nggak salah dulu itu 1000 dapat 1 giga atau berapa gitu loh. Nah, padahal saya pulsanya kosong ya, tapi saya register pakai SMS itu. Sebanyak sampai 100 kali. Itu akhirnya numpuk ya. Saya dapat 100 GB paket datanya. Tapi ya tree-nya juga nggak kalah pinter sih. Besoknya langsung hilang ya, 100 giganya langsung hilang. Jadi ya percuma kemarin saya rajin SMS, dapat 100 giga, akhirnya ya besoknya sudah habis. Gigabyte-nya, paket datanya sudah nggak bisa dipakai. Oke. Yang kedua ini, oke, DD Sanjaya, aplikasi GOX, bug reward iklan tanpa harus melakukan share ya. Reward iklan tanpa harus melakukan share. Oh enak banget ini. Sekali kamu dapat itu ya, kamu dapat bisa streaming lagu gratis tanpa harus share kan ya, tanpa harus repot-repot share. Aplikasi Joox ya. Ada juga Verdian ini, trial bisa diulang-ulang dengan clear data aplikasi. Hide me VPN. Oh ini VPN ya, Virtual Private Network. Buat apa ini Verdian? VPN yang kamu gunakan ini? Saya pengen tahu, kamu buka apa kalau pakai VPN itu? Dulu Pak, kejadian waktu yang apa? Kita nggak bisa internetan dulu Pak. Dulu waktu zaman pemilu. Oke, ya ya. Jadi kan sempat pakai cari-cari VPN. Oke oke ya. Dulu waktu pemilu itu ya untuk menanggulangi hoax ya. Itu Iya bener WhatsApp Pak. ataupun semacamnya itu semua di ban semua ya. Kalau kita pakai VPN bisa ya. Atau sekarang yang pakai IndiHome ya. Dulu kalau Netflix itu ya di blok ya, dulu nggak bisa. Kalau pakai VPN bisa, tapi sekarang IndiHome sudah open sih untuk Netflix-nya. Oke ya. Ini juga ada Akira, driver Intel HD graphic error ketika dual screen dengan layar yang berbeda resolusi. Tiba-tiba driver teruninstall. Oke, ini masalah ke driver ya. Ini kaitannya sama hardware juga sih. Kita sudah install driver,
Tapi kalau dual screen nggak muncul. Oke, Antonius Paulus WMP, Instagram untuk DM dulu sempat bisa reach dengan berbagai emoticon, sekarang sudah tidak bisa lagi. Namun ada yang memang tidak bisa, ada yang bisa. Oh itu ya, direct message ya, dulu sempat bisa reach dengan berbagai emoticon. Reach itu apa, Antonius? Maksudnya reach itu apa? Ada emoticon reach? Bisa bisa itu Pak ditekan message-nya. Jadi kayak sekarang kan double tap-nya bisa like doang kan. Dulu bisa Oke. ada kasih emoticon juga. Oke. Ya. Iya. Tapi untuk sekarang sudah Sudah bisa nggak atau bisa Pak. nggak bisa ya? Sudah Ini sudah pakai Instagram kebiasaan. apa? iOS atau Android? Android Pak. Android. Oke, ada juga Deddy Kurniawan, Atlantika Online. Fitur-fitur tertentu bisa dimanipulasi atau diubah value-nya. Ya, ini games dia. Ada juga Son, Stephen Sanjaya, message iPhone mau melakukan FaceTime audio harus 2 kali. Atau 1 kali, gak masuk teleponnya. Kalau mau masuk ke dalam melakukan panggilan pertama, harus melakukan chat terlebih dahulu, baru bisa melakukan FaceTime. Oke, ini pengguna iPhone mesti ini ya. Kalau Edward, Windows 10, WiFi terputus secara tiba-tiba setelah mengalami update. Sudah dicari problem solve-nya di internet tapi masih belum bisa. Terus sekarang kamu pakai apa ini WiFi-nya, Charles? Masih jalan sih Pak, cuma kadang-kadang tiba-tiba putus sendiri. Oh gitu. Itu ada dua kemungkinan sih. Hah? Yang rusak itu WiFi kamu, driver WiFi kamu atau Windows 10-nya? Di internet ngomongnya sih dia install drivernya, tapi sudah saya coba lagi tetap nggak bisa Pak. Tetap ngulang terus gitu kejadiannya. Oke. Ya. Ya bisa, kalau kita menemukan bugs itu sebenarnya kita bisa melaporkan ya bugs tersebut itu ke developernya. Ya, secara tidak langsung kita juga berkontribusi untuk pengembangan program tersebut ya. Kalau kalian mungkin pernah pakai aplikasi Android itu kadang kalau menemukan error kan ada report bug ya. Kalian pernah menekan tombol tersebut nggak? Ya, kalau kalian pernah menekan tombol tersebut, pasti secara tidak langsung kalian juga berkontribusi untuk melaporkan bugs kan ya. Oke. Ada juga ini Albidali. Aplikasi Instagram versi Android, saya tidak bisa mengedit, menambah atau mengurangi akun memfollow saya yang hanya head story. Saya tidak bisa mengedit atau menambah atau mengurangi akun yang memfollow saya yang saya hide story. Oke, di akun saya hingga saat ini. Ketika saya mengedit, saya bisa memilih akun mana yang akan saya cek atau uncheck, tapi datanya tidak terinput ke aplikasi. Jadi kamu itu ya, misalnya akun-akun yang kamu hide ya, story-nya, itu kamu nggak bisa mengurangi atau menambah. Mengedit maksudnya menambah atau mengurangi. Maksudnya Iya, Pak. gitu ta. Iya, menambah atau mengurangi akun mana yang saya hide. Itu memang bisa, tapi waktu saya centang itu datanya nggak ke input, Pak. Berarti tetap saja Tetap saja. Oke. Jumlahnya nggak nambah, ngurang, tetap gitu. Oke, sekarang kalian yang ini kan sebenarnya komentar ini ya, yang semua yang ada di sini itu terutama yang aplikasi Android ya. Aplikasi Android itu kalian bisa pakai ya, Android atau iOS itu kalian bisa buka Google Play Store. Di sana kan kalian bisa komen ya. Coba nanti beberapa yang kalian laporkan ya di Google Classroom ini, itu kalian coba yang mobile ya, yang versi yang Windows 10 ini nggak apa-apa deh. Misalnya Albidal ini ya. Coba nanti kamu posting ya. Kamu posting saja di komentar di Google Play Store. Itu kira-kira dapat tanggapan atau enggak seperti itu. Ya, ini ada juga Ari. Game point blank ada yang namanya bug trap. Jadi waktu main bisa force close. Oke. Ya, kalau sudah main terus tiba-tiba force close ya, akhirnya nggak jadi menang ya. Oke, ada PUBG Mobile juga ini dari William, bisa keluar map di beberapa daerah tertentu. Oke, ada juga Matthew, Cranker.io, Cranker.io. Player dapat masuk dan tembus lewat dinding. Ini game juga ya. Oke. Ya, ini beberapa game ini, kalau game saya kira mesti sering ya ada bugs ya. Coba nanti kalian coba laporkan ya bugs tersebut di developernya melalui Google Play Store. Ada juga Jason, Instagram versi iOS. Ada video yang saya sudah lebih dari 100 views, tapi waktu saya periksa sekitar seminggu lalu, view-nya kembali ke 1. Oh, kok bisa gitu ya? View-nya kembali ke 1. Jadi kayak kereset gitu ya. Sekarang juga masih seperti itu.
Sekarang 3 Pak malah. Karena 3. Kalau gitu Iya. ada yang lihat 2 lagi ya. Terus nanti minggu depan Iya, balik ke Pak. 1 lagi. Oke. Kalau Instagram view-nya berkurang ini nggak masalah ya. Kalau YouTube kadang itu kaitannya sama AdSense. Kalau viewernya banyak, oh saya dapat uang nih, dapat ads $100. Terus tiba-tiba kok view-nya kembali ke 1 lagi, ya itu yang jadi masalah. Kalau Instagram mungkin nggak ada ads-nya kan ya. Kalau kita lihat juga nggak mungkin kita dapat uang dari sana. Oke, ada juga Stefanus Sani Kalawat. UC TV Go Android kalau buka channel CNA langsung force close. UC TV ya. UC TV itu punyanya IndiHome. CNA itu apa? CNN atau CNA? Ada aplikasi CNA, ada channel CNA tak? Mana Ada Pak, sekarang? siap. Jadi kalau gitu kamu nggak bisa lihat channel CNA ya. Tapi hanya untuk versi Android. CNA itu apa? Channel apa? Saya pengen tahu apa CNA itu. Channel News Asia. Oh, channel News Asia. Oke. Oke, tak kira ini CNA itu channel drama Korea atau apa enggak ya ternyata ya. CNA. Oke. Ada juga Made Bayu Andika. Game Warframe error saat terkena damage di mana player tidak bisa berjalan atau lari dengan benar, animasinya rusak. Oke ya. Itu ya, game juga ini ya. Kalau frame-nya rusak itu kadang ada kaitannya sama itu juga sih handphone kita. Kalau handphone kita memang spesifikasinya nggak bagus, kadang kan FPS-nya juga nggak bisa tinggi ya. Oke, ada kukiran ini Franciscus setelah mati dan revive gambar karakter tidak muncul. Oke, chat time nggak bisa klaim diskon, kadang susah login. Chat time itu ada ya, ada aplikasinya. Ada Pak. Oh, oke. Nggak bisa klaim diskon, kadang susah login. Iya. Iya. Ya. Jangan-jangan akal-akalannya chat time dibikin bugs klaim diskon. Nggak tahu juga sih ya. Iya Pak. Kevin Sebastian. OVO, saya isi pulsa tapi pulsa yang saya dapat tidak sesuai dengan yang saya isi. Kalau pulsanya yang dapat lebih sedikit ya, itu yang nggak ada apa yang bikin jengkel ya. Tapi kalau dapat pulsa isi 10.000 dapat 100.000 ya lumayan kan. Kayak tadi ya. Yang siapa tadi? Yang dapat 1.000 ya, poin 1.000 sebanyak 10 kali kan lumayan ya. Oke, Bella Kalista. Aplikasi OVO, saldo OVO Cash dan OVO Point di aplikasi OVO dan Grab berbeda, padahal login dengan akun yang sama dan nomor telepon yang sama. Oke, ini saya juga pernah punya pengalaman kayak gini sih. Jadi saya sudah belanja ya, saya sudah belanja di toko, saya sudah menghabiskan uang di OVO ya. Di OVO itu OVO Cash saya 0, tapi OVO itu juga nge-link sama Tokopedia ya. Tapi di Tokopedia itu masih uangnya masih 100.000. Kalau nggak salah dulu 100.000. Saya punya uang 100.000 ya di OVO. Tapi OVO-nya sudah saya habiskan di aplikasi OVO. Saya transfer balik ke rekening bank saya. Tapi yang di Tokopedia kok masih itunya apa saldonya. Saya sempat kepikiran ini kalau saya belanjakan ini bisa atau enggak. Nah, saya coba belanjakan uang 100.000 itu. Ternyata waktu pembayaran itu nggak bisa. Ternyata cuma nampil aja saldonya sekian 100.000 tapi nggak bisa dibikin belanja, nggak bisa dibuat belanja. Ya sama saja ya. Oke, ada juga Daniel Yanuar. Bug Mobile Legends kadang kalau sudah win tidak muncul tulisan victory sampai waktu yang lama dan terjadi kayak not responding, perlu untuk di relog. Oke ya, ini Mobile Legends. Ada juga nih Muhammad Rizky Fernanda. Bug mendapatkan layanan gratis dari reward iklan tanpa harus melakukan share terlebih dahulu. Ini kalau bug-bug ini perlu dilaporkan nggak sih? Kalau dilaporkan malah nanti kita nggak bisa itu lagi mendapatkan keuntungan ya dari sini. Oke, ada Muhammad Arda. PUBG Mobile bug masuk ke dalam tanah dan tidak bisa kembali. Wah, dikubur baru dia karakternya. Masuk tanah nggak bisa kembali lagi. Oke, Nolan. Lazada terdapat bug ketika melakukan pembelian barang secara COD, di mana ketika kita melihat pesanan saya, kadang tidak muncul barang yang kita beli tersebut. Oke ya. Jadi sudah beli secara COD, tapi nggak tahu ini dikirim atau enggak ya. Sudah dikirim atau enggak? Hilang. Nggak bisa.
Lihat historinya. David Kurniawan, KAI Akses. Setelah update ada menu pilih kursi, saat akan memilih kursi tidak bisa diklik. Oke. Jadi mungkin saja waktu milih kursi itu rebutan dengan orang lain ya, jadi nggak bisa diklik. Dani Maulana Azhar, Instagram versi Android, saya tidak bisa reply story teman menggunakan foto karena ikon kamera di pojok kiri bawah hilang. Tapi itu hanya terjadi di akun saya. Nah, kok bisa? Akun kamu di-ban jangan-jangan. Nggak bisa update story ya. Saya tidak bisa reply story teman menggunakan foto karena ikon kamera di pojok kiri bawah hilang. Tapi itu hanya terjadi di akun saya. Kalau Reply akunnya story, Pak. Kalau akunnya Ada teman, story. Kalau akunnya teman bisa sih, Pak. Saya kalau tahu kan di bisa. handphone bisa nggak? Itu Android, Pak. Saya nggak bisa. Oke. Ini kayaknya dulu saya pernah sih, Instagram itu dulu sebelum ada story ya. Itu yang bisa bikin story itu akun-akun tertentu ya dulu. Seingat saya dulu gitu. Tapi nggak tahu. Kalau ini harusnya sih story kan sudah semua orang bisa menggunakan ya. Tapi kenapa ini kamu nggak bisa reply story menggunakan foto ya? Coba nanti tanyakan saja ke Instagram. WhatsApp di HP saya sudah terkirim 5 foto tapi yang masuk di grup hanya 4. Yang satu kemana? Jangan-jangan lupa dikirim yang satu. Oke, ada juga Muhammad Taufikur. Klik Indomaret versi Android. Di bagian peta alamat tidak bisa ditemukan. Lokasinya ngebug, sudah di-fix dan dapat tanggapan dari CS-nya. Tanggapannya apa? Diperbaiki setelah 3 bulan, Pak. 3 bulan, 3 lama bulan, sekali. Berarti sekarang masih belum diperbaiki ya? Sudah, Pak. Itu Sudah? udah lama. Iya. Oke. Stefan Tiono, ya. Gmail pada iPhone yang dapat merusak notification, sehingga user melihat pesan yang dalam bentuk yang tidak seharusnya. 2011, udah lama ya. Oke, Gabriel Audrey. Instagram saat menggunakan versi beta dapat menggunakan kamera untuk merekam story. Ketika balik ke versi original baru kemudian bisa. Versi beta, oke lah kalau versi beta itu memang versi yang masih percobaan ya. Kan ada beta version sama alpha version. Kalian belum pernah dengar ya. Kan ada aplikasi alpha sama aplikasi beta. Kalau beta itu sudah dipublish ke pengguna. Kalau alpha itu belum dipublish, tapi hanya developernya yang bisa akses. Tapi kalau sudah versi beta, itu sudah dipublish ke user, itu tujuannya juga sama. Tujuannya adalah agar user pengguna dari aplikasi tersebut bisa menemukan bugs. Tujuan dari beta version itu seperti itu. Oke, yang terakhir Stefan Setiawan Sugianto di YouTube, Pak, pas lihat di awal view-nya cuma 52, tapi pas diklik videonya view-nya 150-an lebih, Pak. Oke. Ya ini 52 ke 150 itu lumayan signifikan ya. Tapi ini kalau viewernya sedikit sih kelihatan. Tapi kalau viewernya sudah million ya beda-beda dikit ya, nggak masalah bagi usernya. Tapi ini juga bisa kita anggap sebagai bug juga sih. Oke ya, ini lumayan banyak tadi komentar kalian terkait dengan ini ya bug-bug yang pernah kalian temukan. Oke, nanti kalian akan projectnya adalah nanti kalian akan tentukan satu aplikasi ya. Aplikasinya bebas, tapi nanti kalian tujuannya adalah menemukan bug sebanyak mungkin di sana. Itu nanti kalian berkelompok ya. Kalian coba gali kira-kira apa bugs yang ada di aplikasi tersebut, nanti kalian presentasikan. Oke. Itu nanti ya untuk projectnya. Tapi nanti juga ada tahapan-tahapannya sih, nanti saya akan jelaskan ya. Strategi-strateginya itu gimana untuk bisa menemukan bug sebanyak mungkin. Test case-nya itu seperti apa, itu nanti akan kita pelajari di kuliah ini. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Oke, introduction. Jika Anda ditugaskan untuk membuat sebuah perangkat lunak, langkah-langkah apakah yang Anda lakukan? Cukupkah hanya dengan menuliskan source code program? Ya, kalau kita ngoding ya, kita membuat program, kan nggak mungkin kita bikin program itu terus kita nggak uji. Padahal ya pengujian itu merupakan tahapan yang paling penting. Kalau kita membuat sebuah program, kita mengerjakan sebuah project, pengujian itu pasti sebuah tahapan yang paling penting. Kalau kita lihat alokasi waktu ya, kalau kita pengalaman saya kalau kita
mengerjakan project, itu waktu yang lama kita alokasikan untuk pengujian. Kenapa? Karena memang pengujian itu merupakan tahapan yang paling krusial, gitu ya. Anggap saja kita punya project itu 6 bulan. Mungkin 2 bulan itu coding ya, 2 bulan itu kita construction, tahapan construction. 4 bulan sisanya bisa kita gunakan untuk pengujian. Nah, itu pengalaman saya kalau kita ngerjakan project, waktu yang lama itu adalah waktu pengujian. Kenapa kok lama? Ya, kalau kita sudah menemukan error, pasti kita perbaiki lagi kan ya, errornya itu kita perbaiki. Terus kita uji lagi, nemukan error lagi, kita perbaiki lagi. Ya, jadi memang kadang itu pengujian itu disepelekan, tapi padahal dia yang paling tahapan yang paling krusial, ya kan? Oke, kegagalan perangkat lunak. Bisakah perangkat lunak gagal? Bisa ya. Siapakah yang dirugikan oleh kegagalan perangkat lunak? Siapakah yang seharusnya bertanggung jawab atas kegagalan perangkat lunak tersebut? Ya, yang bertanggung jawab pasti ya developernya kan ya. Ya. Kalau kita menguji sebuah program, kalau errornya itu kita temukan saat kita coding, sama errornya kita temukan saat program tersebut sudah digunakan user, kira-kira lebih parah mana kira-kira? Setelah Pasti digunakan user. sudah digunakan user kan ya, pasti kita bertanggung jawab ya. Oh, ini sudah dipublish ke user, ini sudah digunakan user, tapi ada error, pasti kita juga tanggung jawab kita lebih tinggi, ya kan? Sama kalau kalian pernah dengar ya, mobil apa dulu ya, yang pernah saya dulu baca itu, ini bukan program ya, mobil itu sudah dipublish ya, sudah dibeli oleh user, terus ditarik kembali, atau paling enggak gini deh, MacBook Pro ya, pernah dengar MacBook Pro? MacBook Pro itu yang nggak boleh dibawa ke pesawat, itu versi berapa saya lupa. Itu kan ada versi MacBook Pro yang nggak boleh dibawa ke bandara. Itu gimana? Masa ya kita harus kan mungkin developernya Apple itu dulu manufakturnya memang nggak memperkirakan kalau ternyata MacBook itu yang MacBook Pro versi ini itu gampang meledak di bandara, ya kan? Akhirnya ya MacBook Apple itu saya dulu dengar itu menyediakan itu ya kayak penarikan ulang ya. Jadi ya dia terpaksa narik kembali produknya. Yang dirugikan pasti ya developernya, usernya juga dirugikan. Dua-duanya sama-sama rugi. Seperti itu. Oke, ini saya pernah juga temukan di sebuah artikel ya. Artikel ini di tahun 2016 ya. Waktu itu lagi boomingnya Gojek ya. Gojeknya masih pakai ini ya, logo yang lama ya. Logonya masih lama. Ini dulu saya temukan sebuah artikel yang membahas bug Gojek. Dia ini artikelnya itu menemukan bugs, tapi ya bugsnya itu nggak disalahgunakan. Ini ya hacker yang baik ya. Hacker yang baik itu dia nggak benar-benar ngehack, tapi cuma memberitahu ini ada bugs, tapi saya nggak manfaatkan bugs tersebut untuk hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, ini dia publish ya di sebuah blog. Yang pertama itu dia siapapun bisa mencari customer ID berdasarkan telepon atau nama atau email. Ya, kalau kita tahu ya, kalau kita menggunakan aplikasi itu pasti data diri kita tersimpan di sana. Data diri itu pasti sangat krusial ya. Kalau misalnya disalahgunakan oleh orang lain itu juga berbahaya. Ya, atau mungkin yang baru-baru ini tuh yang Tokopedia. Tokopedia itu tahu kan ya, Tokopedia itu sempat ya username sama passwordnya itu bocor ya. Dan datanya itu dijual di website black ya, black website apa istilahnya dulu itu, black market ya, dijual datanya, dijual ya, akhirnya ya bahaya juga, data kita dijual loh, nama kita diketahui, terus nomor HP kita diketahui, padahal misalnya nama kita itu sangat nama kita terus nomor handphone kita itu merupakan data yang krusial ya, kalau diketahui orang lain ya bisa saja nanti disalahgunakan. Seperti itu. Sama ini Gojek itu waktu itu juga ditemukan error ya. Siapapun bisa mencari customer ID berdasarkan telepon atau nama atau email. Yang kedua, siapapun bisa mengubah pulsa driver Gojek manapun. Siapapun bisa melihat data pribadi driver Gojek, termasuk foto, alamat, dan bahkan nama ibu kandung. Nah, nama ibu kandung itu sangat krusial ya. Kalau misalnya kita untuk verifikasi di bank ya, itu kan pakai nama ibu kandung ya. Oke, siapapun bisa mendapatkan nama user, email, atau nomor HP user yang lain.
Siapapun bisa mengganti nomor HP dan nama user lain tanpa perlu tahu passwordnya. Oke, siapapun bisa melihat order history orang lain. Dan ternyata si pembuat blognya itu menemukannya caranya adalah dengan dia menggunakan API-nya Gojek. Dia akses API-nya Gojek. Pakai API-nya ini, dia tahu alamat API-nya. Ya, pakai ini https api.gojek.co.id/gojek/driver/id. Kalau kita tahu ID drivernya, ya, kita masukin aja ID-nya. Ini kalau customer pakai customer ya, misalnya ID customer-nya 5430000. Nanti kita akan dapat data berupa JSON ini ya. Data JSON itu nanti kita tahu ID-nya sekian, namanya Nadim Makarim, teleponnya ini, emailnya ini ilustrasi saja sih. Nah, setelah itu nanti ya ini data-data kita sebenarnya, ya kan? Terus gimana caranya orang ini bisa dapetin API-nya? Nah, ini ada caranya. Oke, sebentar, ini juga lanjutan dari tadi ya. Kita juga bisa melihat detail dari booking history dari sebuah customer menggunakan customer ID. Oke ya. Servernya sangat baik hati. Tidak ada rate limiting untuk berbagi request. Bahkan ada fitur paging. Misalnya bisa minta satu halaman berisi 100 info driver Gojek. Lalu kita bisa minta halaman berikutnya. Mendownload puluhan ribu driver Gojek bisa dilakukan sangat cepat. Jadi intinya adalah customer itu tidak diberikan limiting untuk request-nya. Kadang kan kalau kita bisa setting sih di bagian session. Kalau kita bikin web kan ada session-nya. Sessionnya itu paling lama berapa menit sih? Kalau sudah lebih dari sekian menit, otomatis nanti nge-log out. Seperti itu. Ada juga mungkin request-nya dibatasi. Jika ada request dari IP tertentu, dan request-nya itu sebanyak 100 kali. Nah, ini pasti mencurigakan ini. Ini data permintaan request yang mencurigakan. Dari sana mungkin sistem kita sebenarnya bisa kita atur. Kalau misalnya ada request sebanyak 100 kali yang tidak usual, itu bisa kita cut. Nah, request-nya kita stop. Seperti itu. Tapi enggak, servernya sangat baik hati sekali. Nah, Gojek itu servernya enggak memperhatikan ini semua ya. Tapi itu dulu, sekarang sudah diperbaiki. Penamaan API endpoint sangat konsisten atau bagus. Jadi mudah ditebak. Misalnya jika ada find by customer ID, maka kemungkinan ada find by email atau find by name. Ya, penamaan API-nya itu endpoint-nya sangat konsisten. Mudah ditebak. Nah, perbaikan untuk berbagai bug tersebut sudah jelas. Harus ada session management. Ketika login, server akan menghasilkan session yang random. Nah, setiap kali request sesuatu, server perlu mengecek session yang aktif. Dari session tersebut, server bisa membatasi akses. Oke ya. Ini ada satu lagi sih tadi. Ini sini belum saya tampilkan mungkin ya. Orang yang bikin blog ini, dia mendapatkan API ini, dia caranya dengan membuka itunya ya, package Android-nya. APK-nya dibuka, terus dia ngeliatin API mana sih yang kira-kira ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan data customer. Seperti itu. Oke, ini latar belakang mengapa kita penting melakukan pengujian ya, karena software menjadi kebutuhan pokok di era informasi. Software yang menguasai pasar yang bernilai tinggi adalah software yang berkualitas ya. Kalau kita bicara tentang pengujian, itu kaitannya sama software quality ya. Semakin effort kita tinggi untuk pengujian, pasti itu akan berbanding lurus dengan kualitas software kita. Seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau kita menyepelekan pengujian, kualitas software kita itu pasti akan di bawah standar juga, seperti itu. Software yang berkualitas tidak melebihi budget, dibangun tepat waktu, handal, benar, usabilitas tinggi, mampu memenuhi kebutuhan user. Oke ya, tapi ya pengujian software itu sebenarnya bukan hanya menemukan bug sih. Software testing itu atau sistem testing itu kita juga harusnya bisa menemukan sebuah istilahnya kayak gini. Misalnya kalian pernah menggunakan aplikasi ya, aplikasi ini bagus, nggak ada bugs-nya. Tapi kok sangat sulit digunakan. Kok angel gunainnya gitu loh. Misalnya ya, kalau kalian dulu pernah mungkin ya sempat menggunakan Windows Vista. Ada yang pernah menggunakan Windows Vista. Dulu Windows Vista merupakan pembaruan dari Windows XP ya. Dan itu pembaruannya sangat masif ya. Sehingga ya kalau dilihat sih Windows Vista ini bagus sebenarnya. Tampilannya bagus, terus
animasinya bagus. Tapi sebenarnya dia juga ada sisi negatifnya karena dia grafiknya bagus, dia butuh resource yang tinggi. Sehingga walaupun memang Windows Vista itu bagus ya, tapi dia nggak populer gitu loh. Akhirnya digantikan oleh Windows 7. Atau mungkin kalian juga pernah punya pengalaman ya, softwarenya itu bagus, kompleks, tapi sulit sekali digunakan. Oh ini UI-nya nggak bagus nih, walaupun memang fiturnya jalan semua, nggak ada error, tapi fiturnya tapi UI-nya nggak memudahkan user untuk menggunakan. Seperti itu. Apa ya kira-kira? Mungkin kalian bisa bedakan ya antara misalnya ya untuk e-commerce ya, Tokopedia sama Shopee. Ini kalian yang suka belanja misalnya. Kalian pasti bisa membedakan. Kira-kira Tokopedia sama Shopee itu lebih bagus mana sih? Dari sisi user interface-nya. Tokopedia sama Shopee anggap saja nggak ada bugs-nya ya. Tapi kalian bisa mempertimbangkan hal yang lain. Dari UI-nya. UI Tokopedia itu lebih mudah daripada Shopee. Shopee itu kebanyakan iklan, kebanyakan pop-up. Ya kan, kebanyakan pemberitahuan, kebanyakan notifikasi. Nah, sehingga kalian mungkin ya bisa menentukan Tokopedia itu lebih bagus karena user interface-nya lebih mudah digunakan. Gitu ya. Jadi ya kita menguji itu bukan hanya menemukan error, tapi menemukan kira-kira ini kalau software ini dibikin kayak gini itu lebih bagus gitu loh. Jadi kalian bisa memberikan pendapat ya. Oh, ini harusnya user interface-nya seperti ini gitu loh. Nah, itu kalau kalian pernah ambil mata kuliah Human Computer Interaction, pasti kalian mempelajari teori-teori gimana sih caranya bikin user interface yang bagus untuk program. Seperti itu. Oke ya. Ya, mengapa software testing and implementation ya banyak software atau sistem yang gagal antara lain karena kurangnya perhatian pada tahapan tes ini. Failure is not an option. It's bundled with the software. Ya, kita pasti nggak akan bisa. Kita manusia ya, kita kalau ke coding pasti nggak mungkin sekali ngetikkan ya satu kali codingan itu langsung jalan aplikasinya ya. Ya kadang gitu sih, tapi kadang kalian pasti mikir, saya ngoding ya terus dijalankan, loh jalan nggak ada errornya. Pasti kalian kaget sendiri kan ya. Loh kok bisa nggak ada errornya, ini bener ta? Padahal normalnya kalau kita coding ya, kita manusia pasti entah itu ada salah ketik atau salah logika ya, itu pasti ada error kan ya. Tapi ya mungkin saja sih kalian ngoding, terus kalian jalankan, satu kali coding ya, itu langsung jalan. Pernah nggak kayak gitu? Saya jamin nggak pernah masih. Kalau pernah, malah kadang heranin sendiri. Loh kok bisa ya, saya coding sekali kok langsung jalan gitu. Nah, pasti ya itu, failure is not an option ya. Pasti error itu bukan pilihan, pasti ada di software kita. Ya, apa sebenarnya testing dan implementasi sistem ya. Sistem testing and implementation itu kalau kita Indonesiakan ya, testing dan implementasi sistem. Testing dan implementasi adalah dua bagian penting dari tahapan pembuatan atau pengembangan software. Selain analisis, desain, dan pemrograman. Oke ya, tujuan Anda mengambil mata kuliah ini adalah Anda mampu melakukan manajemen testing dan implementasi pada sebuah proyek perangkat lunak dan menyusun dokumentasi sehingga mampu menghasilkan produk perangkat lunak dengan kualitas yang bagus. Jadi intinya adalah nanti di akhir kuliah ini kalian akan membuat manajemen testing. Kalian nanti tentukan studi kasus untuk program yang mau kalian uji. Setelah itu kalian nanti memanajemen pengujian di program tersebut sama implementasinya. Setelah itu kalian dokumentasikan semuanya. Seperti itu. Ya, apa pekerjaan software tester itu? Ya ini, pekerjaan software tester itu dia yang pertama adalah merencanakan pengujian. Nah, setelah direncanakan, dia tulis pengujiannya, dia eksekusi, setelah itu dia mereportnya. Oh ini error-error yang saya temukan. Sedangkan yang improve test ini sebenarnya bukan pekerjaan software tester, tapi ini pekerjaan programmer. Jadi kita software tester itu hanya merencanakan, terus menulis pengujian, terus mengeksekusi sama report saja. Improve itu bukan tugas kita. Ya, kalau kita lihat ini kualifikasinya apa sih untuk menjadi software tester? Ya, yang pertama harus bisa menemukan bugs. Harus tahu beberapa coding language ya. Walaupun software tester itu bukan
programmer ya, tapi paling enggak dia harus tahu ya bahasa pemrograman. Ya kira-kira bahasa pemrograman yang sudah kalian kuasai apa saja? Selain C# ya. Apa kira-kira? Java mungkin? Java pasti kalian sudah belajar ya. Waktu mata kuliah pattern itu kalian pasti belajar. C#, Java terus apa lagi kira-kira kalian yang pernah yang kalian kuasai? PHP ya mungkin ya. PHP. Terus mungkin Python ya. Kalau kalian tertarik untuk data science pasti kalian menguasai Python. Atau mungkin apalagi ya? Ya, semakin banyak bahasa pemrograman yang kalian ketahui ya, itu semakin bagus. Karena kalau kita disuruh nguji aplikasi dengan bahasa pemrograman ini, kita tahu ya. Kita seenggaknya tahu bahasa pemrogramannya. Ya, yang ketiga tahu teknologi ya. Dan juga tahu kualifikasi pengujian dan bisa mengotomasi semuanya. Maksudnya adalah gini, kalau kita mau menguji software itu, seenggaknya kita punya sebuah semacam kayak framework ya. Semacam kayak framework atau template ya. Template itu kita cukup buat sekali, nanti template itu bisa kita gunakan berkali-kali untuk menguji aplikasi ini, menguji aplikasi itu. Misalnya kalian menguji sebuah sistem informasi. Nah, sistem informasi itu pasti kurang lebih ada fitur login, terus ada fitur untuk menampilkan data, fitur untuk menginputkan data, fitur untuk ya CRUD-nya ya. Nah, kalian sudah punya template-nya. Kira-kira yang saya uji itu ini. Semakin sering kalian menguji sebuah software, pasti semakin template yang kalian gunakan semakin lengkap. Nah, gunanya apa template itu ya? Untuk mempersingkat waktu. Seperti itu. Oke, kalau kita lihat di sini ya, gaji dari seorang software tester itu sekitar berapa ini? 87.000 atau 84.000 ya. Ini totalnya 87.000 selama 1 tahun. Lumayan ya. Berapa? Sekitar 1 miliar setahun. Tapi itu di United States ya, di Amerika. Kalau di Indonesia beda lagi sih. Ini data yang saya ambil di United States ini. Oke ya, great software tester itu dia tahu knowledge, tahu teknis, tahu analisa, logiknya juga logical skill juga dibutuhkan. Terus verbal and written communication, ya komunikasi juga dibutuhkan, sama passion ya. Passion ini yang paling penting sih. Semua pekerjaan itu pasti didukung sama passion ya. Kalau passionnya nggak ada ya pasti kita nggak semangat ya untuk bekerja. Ini ada video tapi nggak bisa dijalankan ini. Oke, mungkin nanti kalian bisa lihat di sini ya. Ini slide-nya belum saya share ya di Google Classroom, nanti saya share ya. Ini ada video tentang pekerjaan software tester ini. Atau mungkin ini ya, kita lihat aja. Di YouTube. Testing is the best job at Ultimate. Oh, I love my job. I mean, every day from 9 to 5, it actually doesn't feel like a job. It feels like you come in and there's a lot of different things going on that you need to help with. And before you turn around twice, it's the end of the day. And it feels like all the things I did this week were so much fun that it doesn't feel like work. If someone comes in and has a passion for software testing and a technical competence and also works well with others, there's a lot of upside potential to grow within our company and within our software testing organization. We really believe in internal growth. We not only train our people, but we also move them up through the ranks. Most of my directors that report to me have actually come from within the organization. No two tasks are ever the same at Ultimate as the tester. That is for sure. You're always challenged. Boundaries. You have to have a test to break attitude when you're a tester at Ultimate, because you are the last filter before that product or that feature gets out to our customers. The versatility of being a tester at Ultimate is amazing. You might come in one day and you'll be working on unit tests, you're working on functional system tests, you'll be working on integration tests. The next day, you might be pairing with somebody working on creating test cases, and you might also be working with someone working on the build system. And all of these things tie together, and it's just a wonderful experience. We have an agile process in place which lets you pair alongside your developer and collaborate very well. And then there's not this
idea of throwing it over the wall. There's a very short feedback loop, so QA isn't considered a last step. So what I found interesting about testing is that it shows you a new perspective. It shows you how the software feels. Not only how many lines of code you can type and make it work, but also what is the end behavior of the software. At Ultimate Software, creating a quality product is communication, talking back and forth, just freely speaking your mind, your thoughts. Because sometimes your thoughts are stuck in your head and you can write on the whiteboard, and it's like comes out and someone's like, oh my heavens, that's what I've been thinking about for the last 2 days, and you got it. Testing, really you're allowed to take the blinders off and work on a feature or a set of features without a real streamlined approach to tackling a particular problem. It's a skill that is very complicated to find good talent in the industry because it is a skill that requires you to represent the end user. And when you take a look at our end users, they're all different skill sets, backgrounds, familiarities with products, etc. I think a lot of companies only focus on the sort of the touch feel of testing, I press this button, this happens, and they tend to use more practitioners to do their testing, where we've embraced the engineering science that goes behind testing. The product that we build in many ways emulates the culture that we've created at Ultimate. The quality of our products, the quality of our compliance with all of the different rules that we have to follow and all the different calculations that we have to make to ensure that every single person's paycheck is accurate is what differentiates us. Coming in as a tester, you have this ability and this big picture thinking. So every developer might be very focused on a particular feature, but the tester helps to fit things all the way together. And Ultimate Software fosters a lot of that by having talented people in place. They do a lot of training and put a lot of focus on software quality. We're looking for computer science graduates, people who are focused on technology, who love to work in a collaborative team environment. We take the rulebook, throw it out the window, and let you do what it is that's necessary to achieve the task of ensuring our product meets and exceeds customer expectations. We allow teams to write their own tools. We actually have written our own tool for doing automated testing. And so as they learn and as they go through and do that stuff, that's really what makes Ultimate better. If you have an innovative mindset and are a software engineer who's in the software testing career path, there are a lot of great things that you're going to be able to do at Ultimate Software, and the upside potential for your ability to make a difference and continue to make great things happen and flourish in your career. This is a great place to be. Ultimate is opportunity, Ultimate is challenge, Ultimate is great. The company culture, the company values, everything, it aligns with what I am, and it just made it so much easier for me to work that much harder to get into the position that I'm in today. And I'm very happy at Ultimate. I love my company and I would do anything for it. Oke ya, itu tadi video singkat ya terkait dengan software tester. Pendapat-pendapat software tester sendiri tentang pekerjaannya itu seperti itu ya. Jadi intinya adalah software tester itu seperti kayak merepresentasikan end user. Pasti kita sebagai software tester itu coba mengkondisikan kalau kita sebagai end user untuk penggunaan aplikasi ini itu seperti apa. Behavior end user itu seperti apa. Karena kita tahu end user itu beda ya. Kalau kita samakan dengan programmer, sudut pandang programmer sama sudut pandang end user kan beda. Kalau sudut pandang programmer itu pasti dia akan tahu bidang IT ya. Terus cara penggunaan aplikasi menurut dia mudah. Menurut programmer mudah, tapi belum tentu mudah bagi end user. Nah, seperti itu. Jadi semacam kayak software tester itu melingkan ya end user dengan programmer. Jadi dia coba mengkondisikan dirinya sebagai end user. Nah, seperti apa? Nanti dia menemukan tujuan dari software tester itu, nanti dia akan memberikan pendapat ya, kira-kira software yang saya uji ini harusnya seperti ini. Walaupun tidak ditemukan error, tapi harusnya ada pendapat dari software tester. Pendapatnya itu tujuannya adalah memudahkan end user untuk menggunakan aplikasi kita. Oke ya.
Oke, saya lanjutkan dulu. Ini sedikit review tentang SDLC ya. SDLC itu Software Development Life Cycle. Harusnya sudah kalian pernah pelajari di mata kuliah yang lain. Ya. Kalau kita lihat software testing itu ada di tahapan ini ya, di tahapan setelah development. Pertama requirement, kita gali kebutuhan dari pengguna. Setelah itu kita desain program kita, ya. Terus kita coding ya, construction. Testing itu setelah development. Oke ya. Deployment ini merupakan implementasi ya. Setelah kita uji sudah oke, kita coba implementasikan ke environment user. Maintenance ini ya pemeliharaan ya. Jadi suatu ketika misal program kita itu sudah jalan sekarang. Tapi kalau kita nggak maintenance, itu pasti program kita nggak akan bisa mengikuti perkembangan kebutuhan dari end user. Ya kan? Sama kalau kita lihat ya, program itu, aplikasi itu pasti setiap kali jangka waktu ada pembaruan di sana. Misalnya kayak WhatsApp. WhatsApp dulu cuman bisa digunakan untuk chatting saja. Ya kan? Nggak bisa dibuat telepon. Padahal di WhatsApp itu lambangnya ikonnya ikon telepon, tapi nggak bisa dibuat telepon waktu dulu. Nah, setelah jangka waktu tertentu ada update yang baru. Sekarang WhatsApp bisa digunakan untuk telepon sekarang, karena memang user WhatsApp itu membutuhkan hal tersebut. Nggak lama kemudian ada fitur untuk video call ya. Video call. Jadi user sekarang bisa menggunakan WhatsApp untuk video call. Sekarang ada lagi, waktu pandemi sekarang ya, WhatsApp itu bisa kita gunakan untuk video call up to 8 user kalau nggak salah. Sampai 8 user. Itu melihat kondisi sekarang ya. Sekarang lagi zaman pandemi, corona. Banyak aplikasi-aplikasi penyedia untuk itu ya, komunikasi jarak jauh. Seperti itu. Zoom misalnya. Zoom itu waktu dulu mungkin penggunanya nggak banyak. Sekarang melonjak tajam ya. Pasti saya yakin Zoom itu pasti dia mempersiapkan ataupun memaintenance environment mereka. Pasti dia akan mungkin menambah server di environment mereka. Kan nggak mungkin. Dulu yang make itu cuma anggap saja 1 juta orang. Sekarang make 30 juta orang. Kalau dia nggak maintenance, pasti dia nggak akan bisa mengikuti perkembangan kebutuhan user saat ini. Seperti itu. Tapi kita nggak akan fokus ke maintenance ya. Kita fokusnya hanya pengujian sama implementasi saja. Kita nguji, kita dapetin bugs, terus kita laporkan bugs-nya. Kita juga memberikan rekomendasi kira-kira program ini seharusnya seperti apa ke programmer. Ya, sama kita membuat implementasi. Program kita sudah jadi, kita coba terapkan sih di environment user itu seperti apa. Mungkin implementasi itu yang paling mudah ya. Kita tuh membuat semacam kayak user guide ya. User guide itu petunjuk cara penggunaan aplikasi. Ya kan? Kita membahasakan fitur-fitur yang sudah dibuat oleh programmer itu agar mudah dipahami oleh user. Karena tadi saya bilang software tester itu mengkondisikan dirinya sebagai end user. Pasti dia tahu caranya gimana sih menerjemahkan cara penggunaan software yang kompleks sedemikian rupa ini sehingga mudah dipahami oleh end user. Itu salah satu implementasi ya, membuat user guide seperti itu. Oke, ini ada beberapa model software development life cycle. Ini yang paling sering kalian gunakan, metode Big Bang ya. Nggak usah direncanakan, ya sudah. Apa yang mau kita buat sih? Ya udah, dibuat aja produknya tanpa adanya perencanaan. Code and fix ini juga yang lebih mending daripada Big Bang. Kita coding ya, kalau ada error kita fixkan, kalau ada error lagi kita fixkan lagi. Ini yang metode yang paling umum, waterfall ya. Waterfall ini saya nggak perlu jelaskan, ini udah kalian pelajari di mata kuliah sebelumnya harusnya. Metode spiral ini pengembangan dari waterfall ya. Kalau dia sudah mencapai tahapan tertentu, dia bisa balik lagi. Ya, realita testing. Kita nggak mungkin ya menguji program itu semua fitur kita uji. Itu nggak mungkin. Pasti kita butuh waktu yang lama. Kita pasti butuh waktu effort yang besar ya untuk menguji semua fitur. Nah, intinya adalah gimana sih caranya agar kita dengan pengujian sesedikit mungkin, tapi kita bisa menemukan error sebanyak mungkin. Ya, istilahnya sama kayak kalau kita bicara di dunia kesehatan ya.
Kalau kita mau nguji penyakit corona misalnya, COVID-19 itu ngujinya gimana? Pakai rapid test atau mungkin pakai swab test ya. Yang diambil kan cuma sampel saja kan ya, sampel air liur sama sampel darah saja. Dan itu sedikit sampelnya. Kan nggak mungkin kita rapid test sampel darahnya 1 liter ya, mati dulu ya sebelum ini didiagnosa positif corona atau enggak ya. Masa kita butuh darahnya sampai 1 liter ya, mungkin darahnya cuma 1 tetes sudah cukup. Itu sudah cukup untuk menguji apakah orang ini kena COVID-19 atau enggak. Sama kalau kita kaitkan dengan pemrograman ya, software testing, itu kita cukup membuat test case sesedikit mungkin, seminimal mungkin, tapi kita bisa menemukan bug sebanyak mungkin. Itu nanti akan kita pelajari strategi-strateginya seperti apa. Ya contohnya kayak gini deh. Misalnya saya mau menguji kalkulator ya. Kalkulator itu ada beberapa operasi yang harus kita uji. Penambahan, pengurangan, terus akar, ada kuadrat, dan sebagainya. Misalnya kita mau menguji fitur penghitungan akar ya, square ya. Square atau root ya. Root, sorry. Kita mau misalnya 9 ya. 9 itu rootnya adalah 3. 9 itu akarnya 3. Coba kita uji. Masa kita nguji mulai angka 0 sampai 1 miliar? Kan nggak mungkin. Ya kita uji beberapa sampel saja. Misalnya ya, kalau akar itu harusnya dia nggak bisa memunculkan akar dari bilangan negatif. Akar dari minus 9 kan nggak ada. Nah, orang yang software tester yang tahu strateginya, dia mungkin cukup menampilkan atau menguji pakai beberapa sampel. Bilangan negatif 1, terus bilangan 0,1 sama bilangan integer 1. Udah cukup untuk menguji apakah fitur untuk menghitung akar itu sudah jalan atau enggak. Itu. Enggak perlu menguji mulai dari angka 0 sampai 10 pangkat 64 ya. Kalau komputernya 64 bit, ya, capek dulu ya. Sebelum pengujiannya hanya 1 fitur aja, masa butuh sampai 10 pangkat 64 pengujian. Oke. Ya, titik optimal testing itu ada di tengah ini. Ya, semakin banyak kita melakukan pengujian, pasti quantity untuk menemukan bugnya juga semakin tinggi. Tapi effortnya juga semakin besar. Seperti itu. Ya, yang optimal yang di sini dia. Titik temu antara amount of testing ya. Jadi jumlah testingnya yang mungkin cukup segini, terus number of bugs-nya sekian, cost-nya sekian. Ya, itu memang strategi ya. Nanti kita akan pelajari lebih detail. Oke, cukup mungkin ya kuliah kita untuk hari ini. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahan kita, ataupun materi kita hari ini, atau mungkin juga mau share pengalaman ya, terkait dengan software-software yang pernah kalian gunakan, terus kalian menemukan error di sana, kalian bisa coba ceritakan ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Jadi gini, untuk pertanyaan, kalau misalnya sekarang nggak ada pertanyaan nggak apa-apa, tapi nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silakan nanti kalian posting ya di Google Classroom ya. Ini di Google Classroom itu saya sediakan satu stream ya di sini. Nah ini, jika ada pertanyaan untuk week 1 ya. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti diposting di komentar ini. Nanti akan saya jawab. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Ya, usahakan hadir tepat waktu. Kalau nanti hadirnya nggak tepat waktu, kalian nggak bisa masuk ke sini ya. Nggak bisa join room di sini. Soalnya saya setting nanti, kalau yang masuknya lebih dari 7.15, itu nanti nggak bisa masuk ke akun Zoom ini. Nanti dia hanya di waiting room saja. Nggak bisa masuk ke grup ini ya, ke Zoom-nya. Oke, selamat pagi dan terima kasih atas kehadirannya. Nanti video untuk perkuliahan hari ini akan saya upload melalui Google Classroom ya. Oke, terima kasih. Saya end meeting. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.